untuk semuanya. Sekali lagi, selamat datang untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung di acara Microsoft Reactor. Selamat sore. Ini adalah event Microsoft Reactor pertama yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebuah sejarah baru gitu ya. Semoga kita bisa sering lakukan. Dan untuk kali ini kita akan ditemani oleh dua orang expert kita. Ada Agus Suparno dan Eri Kurniawan, dan masing-masing nanti akan mendapatkan waktu sekitar 20 menit ya untuk presentasi. Dan sebelumnya saya ingin share dulu bahwa sebagai bagian dari acara Microsoft Reactor, kita punya Code of Conduct yang semoga nanti rekan-rekan semua bisa ikuti. Saya nggak akan jelaskan satu persatu, tapi intinya ya kita saling menghargai. Tolong jangan ada komentar-komentar di chat yang tidak tidak considerate ya, tidak menghargai yang lain. Dan kalaupun misalnya ada pertanyaan dan lain-lain, silakan disampaikan melalui chat. Dan tolong untuk selain presenter, videonya dimatikan ya, jadi webcamnya off dan tolong di mute juga. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi kita yang pertama dengan Pak Agus Suparno. Silakan bisa di-share dulu screen-nya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Irving. Selamat malam semuanya yang ada di waktu Indonesia Barat. Ya, udah di-share ya screen-nya? Udah di-share. Udah. Oke, sebentar. Kita ini dulu. Belum muncul soalnya. Nah, ini dia baru muncul. Oke, jadi saya sambil bacakan dulu ya. Jadi Pak Agus Suparno ini adalah salah seorang Microsoft MVP di Indonesia di bidang artificial intelligence, sudah lebih dari 6 tahun di Indonesia, dan juga sebagai dosen di salah satu kampus komputer di Purwokerto, Jawa Tengah, sekaligus sebagai ketua komunitas Microsoft User Group Indonesia MUGI Purwokerto. Dan beliau juga adalah penulis dari beberapa buku dan juga sekaligus sebagai peneliti. Oke, saya serahkan kepada Om Agus untuk menyampaikan materinya kali ini mengenai artificial intelligence di Azure. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Irving. Selamat malam semuanya. Nah, ini akan saya sampaikan tentang inovasi dengan AI di Azure ya. Sebenarnya banyak nih yang bisa kita implementasikan dengan AI di Azure, tapi berhubung waktu nanti akan saya persimpel biar mudah untuk dipahami. Baik. Iya, Om Agus, sorry, ini screen-nya nggak presenting ya? Yang muncul yang PowerPoint. Kebalik. Kebalik. Yang di swap aja. Yes. Mantap. Silakan dilanjutkan. Nah, oke. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Agus Suparno. Saya salah satu MVP dari Indonesia. Nah, kebetulan bidang MVP saya adalah Artificial Intelligence. Selain itu saya juga tadi sudah sampaikan sebagai Ketua Microsoft User Group Indonesia Purwokerto. Oke, nah acara hari ini saya akan membawakan tentang berinovasi dengan AI di Azure. Ya, ada beberapa kebutuhan yang membuat kita pengen membuat AI gitu ya, apalagi sekarang eranya sudah Industri 4.0 yang cirinya adalah ada pemanfaatan AI di dalamnya. Nah, dengan AI kita salah satunya dapat membuat prediksi tentang kebutuhan pelanggan. Ini contoh ya. Nanti audiens semua bisa mencari contoh-contoh yang lain. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya trigger biar nanti muncul ide-ide yang lain dengan AI. Mengoptimalkan proses bisnis, menemukan informasi laten di dalam data, jadi insight dalam suatu data. Kemudian terlibat dengan pelanggan dengan cara baru untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Nah, apa itu semua? Nah, dirangkum dalam 3 nanti hari ini. Ya, jadi sebenarnya konsep Azure AI itu luas sekali ya. Mulai yang applied AI service yang bisa kita pakai dengan model yang udah siap. Nah, sampai yang AI infrastructure yang lebih kompleks.
Nah, tapi hari ini saya akan menyederhanakan menjadi 3, yaitu tentang pembelajaran mesin atau machine learning ya. Kalau teman-teman semua familiar dengan machine learning, nah di Azure juga ada Azure Machine. Kemudian nanti ada aplikasi dan agen AI. Ya, ini yang memanfaatkan Azure Cognitive Service ya untuk vision ya, untuk analyze visual ya, gambar atau video, kemudian ucapan, bahasa, keputusan yang dapat disesuaikan dengan data dan seterusnya. Ini ada di aplikasi dan agen AI, serta ada nanti saya sampaikan juga tentang Azure Bot Service, ya, yaitu bagaimana kita membuat bot yang bisa berinteraksi dengan pelanggan secara otomatis, ya, seperti kita kalau chatting dengan customer service, tapi ternyata yang menjawab adalah mesin, seperti itu. Kemudian penggalian pengetahuan, nah ini ada Azure Cognitive Search, ya, ini digunakan untuk mencari wawasan di dalam suatu dokumen, ya, bisa kontrak, gambar, dan tipe data yang lainnya. Nah, dari ML itu keterampilan yang dibutuhkan tadi ya, ada kalau machine learning itu kita butuh untuk ilmuwan dan developer untuk pengembang, aplikasi dan agen AI, karena ini bisa model applied AI service, jadi bisa hanya developer saja, jadi tidak butuh seorang peneliti gitu ya. Nah, kalau termasuk dengan cognitive search, yaitu untuk developer. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran mesin atau machine learning. Jadi tadi ada 3 ya, pembelajaran mesin, aplikasi dan agen AI, dan cognitive search. Pertama saya akan bahas dulu tentang pembelajaran mesin, ya, machine learning. Ya, konsepnya sebenarnya adalah kita membangun sebuah mesin, kemudian melatihnya, dan kemudian menyebarkannya hasilnya, ya, dalam bentuk ya bisa dalam bentuk endpoint atau dalam bentuk outputnya nanti bisa dalam bentuk JSON. Nah, contohnya ada animasinya seperti itu. Jadi mesinnya kita buat dulu, kita latih menjadi suatu model yang sudah pinter. Nah, baru hasil pinternya itu nanti bisa kita sebarkan atau kita pakai untuk aplikasi kita. Azure ML menyediakan kemampuan pembelajaran mesin yang canggih, ya. Konsepnya tadi membangun, melatih, dan menyebarkan model pembelajarannya. Jadi ada 3 itu yang bisa dilakukan di Azure Machine Learning secara konsep. Kemudian mengembangkan model bicara dengan menggunakan melalui mesin otomatis. Nah, kemudian ini yang penting ya. Kita juga bisa untuk peneliti nih yang biasa menggunakan bahasa pemrograman untuk meng-create machine learning. Nah, di Azure itu sudah bisa mensupport untuk bahasa Python dan R ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali lah. Saya sendiri sebagai MVP AI itu seperti berenang di lautan ilmu AI gitu ya, di Azure ya. Azure AI itu luas sekali. Oke. Kemudian dengan menggunakan pengalaman visual, nah ada juga nanti AI yang low code, yaitu menggunakan drag and drop. Jadi kalau ada yang nanya AI-nya gampang nggak di Azure? Ya tadi tergantung kebutuhan ya. Kalau kita pakai yang apply service ya kita bisa pakai yang drag and drop. Nah, yang tidak perlu coding. Kalau kita lebih dalam lagi ya tentu kita butuh coding di dalamnya. Jadi ada berbagai macam tipe yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini ada saya tunjukkan ya salah satu kemampuan Azure Machine Learning Studio yang membuat kita menjadi mudah meng-create sebuah machine learning. Oke. Nah, ini langsung aja saya tampilkan. Karena waktunya terbatas, saya langsung tampilkan. Nah, di sini ada ml.azure.com. Ya, jadi machine learning studio yang baru, ya, yang klasik sudah mau pensiun. Nah, ini yang baru. Nah, di sini kita bisa create banyak ya dari desainer. Nah, di sini menunya sebelah kiri banyak sekali. Nanti kita bisa bedah satu-satu kalau kita ada sub pembahasan tentang machine learning sendiri. Nah, ini karena saya menjelaskan secara umum, maka ini saya sekilas-sekilas ya, biar nanti menginspirasi. Oh, ternyata di Azure AI itu mudah gitu ya. Oh, di Azure AI gampang implementasinya. Ya, gampang karena semua sudah disiapkan. Ya, semua sudah disiapkan dengan luar biasa.
contohnya yang sudah dibuat ya, atau kalau teman-teman pengen mempelajari dulu gitu, bisa dari beberapa sampel yang sudah ada. Nah, ini contohnya ya. Misalnya saya pengen ini ya, yang kira-kira mudah dipahami nih. Oke. Regression atau mobil price prediction ya, basic. Nah, nanti modelnya adalah visual ya, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, kita lihat nih tuh hasilnya seperti ini. Nah, ada panel kayak gini ya, kemudian kita tambahkan misalnya data gitu ya, kita tambahkan data ya, kemudian datanya kita ambil dari mana, create datanya ya, dari local file atau data store atau from web file. Nah, itu sudah disiapkan jalurnya. Jadi nanti kita tinggal mengambil saja. Ya, kembali ke designer. Oke. Prediction ya. Salah satunya contoh untuk automobile price prediction. Nah, tampilannya nanti perhatikan teman-teman semua, ini yang membuat kita meng-create dengan lebih mudah ya. Nah, karena kita tinggal meng-create komponen seperti ini. Ini, oke. Ini save dulu. Nah, oke. Nah, baru muncul komponennya. Nah, di sini oke. Library ya. Nah, komponennya ya misalnya di sini ada data ya. Nah, kita bisa tambahkan datanya yang sudah kita ambil sebelumnya. Nah, atau kita bisa ambil dari contoh. Ya. Nah, sini atau from open dataset. Ada contoh di sini. Contohnya adalah auto price automobile. Nanti tinggal di drag aja. Nah, klik drag ke sini gitu. Ya, kemudian disambungkan. Klik drag kesambungan ke bawah. Setelah dipilih datanya, kemudian dipilih kolomnya yang dibutuhkan, propertiesnya ada di settingnya. Nah, oke, agak lambat sedikit. Ya, nah kemudian seperti ini ya. Ya, sebelah kanan pengaturan propertiesnya. Kalau kita dulu belajar visual gitu, ada objek komponen, nah visualnya sebelah kanan gitu ya. Jadi klik sebelah ini, double klik, nanti sebelah kanannya adalah pengaturannya, propertiesnya. Kalau secara umum ada di settingnya ya. Nah, parameternya apa nih pakai? Setelah dipilih kolomnya, ya kemudian turun ke bawah, kemudian di clean missing data-data yang kosong bisa di clean juga, ya. Kemudian di split datanya, separuh untuk dilakukan training. Nah, contohnya kalau di sini berapa pakainya kita lihat ya. Jadi dari data itu bisa misalnya 70% kita ajarkan ke mesin, 30% nanti kita untuk tes ya. Nah, kuncinya di machine learning, nah ini 0,7 nih, set 0,7 berarti 70% ya, 70% untuk nah split itu 0,7 ya. Berarti 7% untuk dilatihkan ke mesin biar mesinnya pintar gitu. Nah, nanti 30%-nya sisanya nanti kita untuk evaluasinya, untuk mengetesnya. Oke, nah ini tren modelnya, model yang siap untuk kita latih. Nah, algoritmanya menggunakan apa gitu model dalam mesin learning ini. Nah, kita bisa pilih di sini linear regression. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nanti di sini ya, kita bisa cari komponen lain gitu ya. Nah, linear regression dipilih ya, atau
misalnya multi-class. Jadi banyak sekali di sini. Ya, multi-class logistic regression. Ya. Nah, makanya yang peneliti ini ya seperti saya itu excited banget gitu ya. Ini kompleks sekali menunya ini. Maka nggak habis-habis untuk meneliti ini. Terlebih lagi sekarang ada fitur-fitur baru ya, yang sekarang kan visual mesin learning studio ini yang baru nih, yang sebelumnya ada mesin studio klasik. Kalau teman-teman pernah browsing, ada namanya beberapa contoh sampel AI, ada namanya di galeri Azure AI. Nah, tapi ini kebanyakan pakai yang klasik ya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Banyak sekali galerinya di sini. Nah, silakan. Nah, ini contohnya ya, mesin learning studio klasik ini akan berakhir 31 Agustus 2024. Ya. Jadi nanti diharapkan lari ke yang baru. Termasuk nanti yang kedua nih, chatbot itu sekarang diarahkan ke language. Makanya enaknya di Microsoft selalu update ya, selalu baru. Termasuk Microsoft Learn-nya, tempat kita belajar. Nah, sekarang ada banyak beberapa pembaruan. Seperti itu. Oke, kita kembali ke Azure Machine Learning Studio. Nah, sampai sini nanti hasil skor modelnya, dataset-nya ya, sebagai evaluasi. Oke, dataset yang 30%-nya. Saya scroll sebentar ke bawah. Ya, agak loading. Oke, evaluation model. Nah, ini hasilnya evaluation modelnya. Ya, mohon maaf agak lambat sedikit. Ya, seperti itu. Ini contoh adalah penggunaan Machine Learning Studio. Ya, menarik kan? Kita bisa bikin machine learning tanpa harus mengerti bahasa pemrograman yang kompleks ya. Ya, untuk peneliti-peneliti di bidang statistik kan cocok ya, karena bukan bidangnya komputer, maka bisa memakai ini. Atau untuk perusahaan-perusahaan yang pengen menerapkan machine learning yang siap pakai gitu. Ya, ini sudah disiapkan seperti ini. Baik, oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, masih ada dua lagi. Nah, berikutnya adalah aplikasi dan agen AI. Ya, Azure mendirikan set layanan AI bawaan yang disebut Cognitive Service untuk membangun aplikasi AI. Nah, jadi induknya adalah Cognitive Service. Selain itu, Azure menawarkan layanan bot yang mungkin pengembang untuk membangun agen AI percakapan yang meningkatkan keterlibatan pelanggan dan karyawan. Ya. AI bot, ya itu contohnya pelanggan dan karyawan, sebenarnya lebih banyak lagi contohnya. Contohnya di yang pernah saya sampaikan di sini di Purwokerto, itu bagaimana membuat layanan penerimaan siswa baru dengan bot ini. Oke, aplikasi AI, Cognitive Service mungkin Anda untuk menghubungkan kemampuan AI seperti visual, ya, penglihatan, ucapan, bahasa, dan keputusan ke dalam aplikasi. Jadi Cognitive Service itu mencakup di dalamnya vision, ucapan, keputusan, bahasa, ya. Sebagai besar model prediktif tidak memerlukan pelatihan tambahan, ya. Jadi ada model yang sudah siap pakai. Nah, enak kan? Ya. Kemudian layanan ini berguna ketika Anda tidak memiliki ilmuwan data untuk melatih model prediktif. Ya, jadi kalau kita di organisasi tidak ada researchernya nih untuk meneliti tentang data-datanya. Nah, ini sudah disiapkan, ya, model yang sudah siap pakai. Kemudian lain-lain membutuhkan pelatihan minimal. Ada beberapa pelatihan minimal, misalnya object detection, ya itu butuh, kalau di object detection yang di sampel ini butuh 15 gambar untuk minimal untuk ditrainingkan kepada modelnya. Agen AI. Nah, ini agen AI berinteraksi lebih alami dengan pelanggan Anda dan tingkatkan keterlibatan pelanggan melalui pengalaman percakapan yang didukung oleh bot framework Azure Bot Service, ya. Selain itu seperti LUIS, Language Understanding, DNA Maker, dan layanan ucapan. Oke, nah saya akan
demo kan singkat tentang Azure Bot Service. Oke. Sudah saya buatkan juga, nah, biar cepat ya. Nah, itu ada di language sheet. Nah, kalau tadi Machine Learning Studio, nah sekarang ada juga Language Studio. Wah, mantap semua pokoknya toolnya. Ya, jadi kita tinggal ngikutin atau drag and drop ya. Nah, contohnya Margis Travel nih. Nah, kalau teman-teman pengen coba ini, ya silahkan bisa buka di Microsoft Learn-nya Microsoft. Ya, yaitu tentang membuat ini question and answering knowledge base ya. Atau ini bagian dari AI Fundamental Certification. Ya, jadi teman-teman tinggal cari di sini bing.com ya, nanti Azure AI Fundamental. Oke. Agak sedikit ngebut ya karena 8 menit lagi nih. Azure AI Fundamental. Nah, nanti di sini bisa research detailnya tentang bagaimana cara mencobanya ya, cara memakai Azure Bot Service tadi. Nah, di sini oke. Nah, sekarang konsepnya dalam bentuk ini ya. Dalam bentuk dalam bentuk Language Studio ya. Ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Nah, oke, tadi saya sudah buka Margis Travel-nya. Nah, ini Margis Travel-nya sudah ada. Nah, jadi kita tinggal menambahkan knowledge base-nya aja. Ya, knowledge base itu pengetahuan dasar yang digunakan oleh model bot ini untuk belajar tentang jawaban yang akan nanti dijawabkan oleh mesin ya. Nah, di sini ada contohnya ya, knowledge base-nya. Nah, saya sudah tambahkan seperti di sampel. Jadi di sini kita sudah ditambahkan knowledge base-nya. Nah, kemudian kita tinggal, nah jadi source-nya bisa dari URL, dari file gitu. Nah, kita bisa ambil dari mana aja sesuai yang kita punya. Ya. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal build ya. Nah, kita coba tes. Nah, inilah udah tinggal di save gitu ya. Oke, save nih. Kalau ada perubahan, save sini ya, di save sini. Nah, kita coba tes. Nah, saya udah ngecek, saya sudah membuat beberapa pertanyaan. Salah satunya untuk mengecek, saya buat pertanyaan hai. Hai, jawabannya hai juga ya. Nah, di sini. Oke, ini anggaplah ini udah jadi lah ya. Ini udah jadi botnya. Nah, bagaimana kita mengirimkannya ke ke channel yang akan kita buat? Nah, hal satunya channel yang free yang bisa kita pakai. Nah, kalau sudah kita deploy gitu kayak ini, nah kemudian go to create bot. Jadi create bot itu sebagai jembatan antara mesin yang sudah kita create tadi dengan nanti entah aplikasi atau channel yang sudah ready di masyarakat. Contohnya ini akan saya contohkan, yaitu channelnya Telegram, ya, channelnya Telegram. Nah, di Telegram nanti kita membuat satu bot, ya, di bot father kayak gini. Nah, kita tinggal pilih API tokennya. Nah, API tokennya nanti tinggal dimasukkan, ya, API token ini dimasukkan ke Azure Bot Service. Azure Bot Service yang kita buat ini. Ya, nanti di sana ada kolomnya, masukkan saja. Cuma itu aja, ya. Nanti udah jadi nih. Nih, udah jadi ya. Saya udah buat Agus PWT bot nih. Nah, ini udah ada contohnya, saya clear. Hai. Nah, jawabannya dari mesin
botnya ya, yang jawab mesin botnya ini. Nah, karena tadi Mergis Travel contohnya ya, how can I reservation a hotel? Nah, itu jawabannya. Jadi tadi yang mesin bot tadi, ini sudah terhubung dengan channel Telegram. Oke. Kalau Anda sudah memahami, nah ini bisa kita manfaatkan juga prediction URL-nya dan code-nya di sini ya. Oke, ini yang kedua. Satu lagi ya, kayaknya masih ada waktu. Oke. Yang ketiga, nah ini yang layanan AI yang luar biasa juga ini ya. Ya, yaitu Azure Cognitive Search. Sebelumnya dikenal dengan Azure Search. Ya. Adalah layanan pencarian cloud yang memberikan arsitektur, API, dan alat untuk membangun pengalaman pencarian yang kaya kepada pengembang melalui konten pribadi, konten heterogen dalam aplikasi web, seluler, dan perusahaan. Penggalian pengetahuan menggunakan AI untuk mendorong pemahaman konten atas sejumlah besar informasi yang tidak terstruktur, semi terstruktur, atau terstruktur. Ya. Azure Cognitive Search ini bisa mengungkap wawasan yang dalam, ya, yang belum ditemukan sebelumnya dari konten kita, termasuk dokumen, gambar, dan media. Kemudian bisa juga untuk menemukan pola dan hubungan dalam konten Anda, memahami sentimen, dan mengekstrak rasa kunci. Nah, Azure Cognitive Search menggunakan tumpukan bahasa alami yang sama dengan Bing dan Microsoft Office yang digunakan. Secara arsitektur, layanan pencarian berada di antara penyimpanan data eksternal yang berisi data yang data kita yang tidak terindeks dan aplikasi klien kita yang mengirim permintaan query ke indeks pencarian dan menangani responnya. Nah, bisa kita lihat di bagiannya ya, seperti itu. Di antara aplikasi dengan data yang kita simpan. Nah, di tengahnya ada Azure Cognitive Search-nya. Ya, pengindeksan proses asupan yang membuat konten ke layanan pencarian yang membuat yang dapat dicari secara internal, teks masih diproses menjadi token dan disimpan dalam indeks terbalik untuk pemindahan cepat. Ya. Anda dapat mengunggah dokumen JSON atau menggunakan pengindeks yang membuat serial data Anda ke JSON. Query, nah kita permintaan gitu ya dari aplikasinya. Terjadi setelah indeks diisi dengan teks yang dapat dicari. Saat aplikasinya dapat mengirim permintaan query ke layanan pencarian dan menangani respon, semua eksekusi query melebihi indeks pencarian dan yang kita kontrol. Mengapa menggunakan cognitive search? Ya, kalau disederhanakan gini lah, ya cognitive search salah satu contohnya di Microsoft itu di videonya nanti teman-teman bisa lihat. Jadi ya perusahaan-perusahaan yang banyak itu bersebar di berbagai negara. Nah, pengen mencari nih dokumen-dokumennya yang berhubungan yang pimpinannya inginkan gitu. Nah, itu akan sangat kesulitan ya kalau kita tidak memiliki AI untuk mengatasinya. Nah, dengan AI itu dokumen-dokumen itu bisa search berdasarkan isi di dalamnya, ya kemudian bisa dikelompokkan, ya dan seterusnya bisa masuk ke kategori dokumen dengan isi sentimen tadi bisa sentimen negatif atau positif dan seterusnya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan dengan trigger yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ada bayangan-bayangan gitu ya, inspirasi-inspirasi yang membuat Anda untuk pengen gitu bikin AI. Kayaknya mudah gitu, memang mudah. Mantap, mantap banget. Sip, thank you. Terima kasih, Agus. Ini kebetulan udah ada pertanyaan nih ya dari peserta kita. Jadi kalau lagi tadi bikin bot ya, knowledge base-nya itu bisa ambil dari dataset yang ada di Azure Machine Learning nggak misalnya, atau dari dataset yang ada di Azure Blob misalnya gitu. Ya, bisa aja ya, karena tadi kan sumbernya bisa dari file, ya bisa dari URL. Nah, kalau bentuknya datasetnya bisa kita ekspor dalam bentuk URL, ya lebih baik kan. Nah, tinggal nanti dimasukkan aja URL-nya, seperti itu.
inputnya sumbernya banyak, ya bisa dari berbagai macam sumber. Gitu Pak. Oke, sip deh kalau gitu. Karena waktu kita terbatas, memang cuman satu pertanyaan aja kali ini, gitu ya. Tapi memang kontennya menarik sekali tadi karena benar sekali tadi yang Om Agus bilang ya, bahwa tujuan kita dari Microsoft untuk yang tadi contohnya yang Azure Machine Learning itu supaya banyak orang bisa pakai machine learning tanpa harus coding gitu ya. Jadi benar-benar ya, terutama dari sisi data science kali gitu ya. Jadi yang memang secara ilmu mengerti algoritmanya mana yang mau dipilih dan lain-lain gitu ya. Datanya ada, tapi ya nggak punya kemampuan untuk coding, ya tinggal pakai Azure Machine Learning tadi gitu kan. Karena tinggal drag and drop basically kan sebenarnya ya. Gitu. Dan nanti ujung-ujungnya bikin bot juga bisa sama seperti itu. Oke. Meskipun untuk peneliti bisa juga pakai Python dan R tadi. Kalau untuk peneliti ya, kalau mau coding gitu. Betul. Jadi kalau nggak salah juga dari Azure Machine Learning-nya juga kan kita bisa pakai blok yang isinya adalah coding kan, misalnya Python kan gitu. Jadi kalau mau di custom juga bisa seperti itu. Betul. Gitu kan. Oke. Sip, kalau gitu terima kasih sekali Pak Agus atas penjelasannya hari ini, sangat menginspirasi. Tepuk tangan dulu dari kita semua. Terima kasih Pak Irving. Oke, sekarang kita masuk ke dari sesi kita yang kedua, gitu ya, dengan Om Erik. Bisa di ini dulu ya. Sekalian Agus, kalau misalnya ada pertanyaan itu di chat bisa sekalian dijawab juga ya. Karena tadi udah ada masih lanjut tuh yang mengenai machine learning gitu. Bisa lanjut di sana juga. Oke. Gitu. Jadi silakan dari Erik bisa share dulu screen-nya sambil saya bacakan dulu ya. Jadi sedikit bio dari Erik ini. Erik Kurniawan ini adalah Microsoft MVP juga, dengan bidangnya sedikit berbeda. Jadi bidangnya adalah developer teknologi, udah 14 tahun ya. Berarti udah dapat ring-nya 14 ya. Iya Pak. Jadi temannya Pak Irving yang paling lama saya. Mantap. Salah satu. Iya. Teman kuliner di Jogja juga kan. Gitu. Iya. Jadi Erik ini juga merupakan Microsoft Certified Trainer dan founder dari Actual Training yang merupakan IT training provider untuk perusahaan. Jadi kalau rekan-rekan di sini nanti ada yang perlu training bisa kontak Erik. Selain itu juga Erik adalah seorang penulis, dosen juga, dan penggiat komunitas IT ya di Kota Jogja. Oke. Jadi topik kita kali ini mengenai ya karena developer tools gitu ya. Jadi topik kita kali ini berhubungannya dengan CI/CD dengan Azure DevOps. Sepertinya screen-nya udah di-share. Silakan Erik disampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Irving. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sudah join ya di acara Microsoft Reactor. Saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Microsoft atas kesempatan yang diberikan. Oke, topik kita kali ini adalah implementasi CI/CD dengan Azure DevOps. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan istilah DevOps. Sekarang juga mungkin lagi hype gitu, banyak yang mengulas apa itu DevOps dan lain-lain. Nah, agenda kita malam ini karena waktunya terbatas, nanti saya akan bahas sedikit apa itu DevOps, kemudian kita lanjutkan dengan continuous integration, jadi salah satu proses atau practice yang biasa dilakukan di DevOps. Kemudian kita lanjutkan dengan apa itu continuous deployment, biasanya ini nyambung ya, CI, kemudian CD, dan sedikit konsep pipeline pada DevOps. Nah, di akhir nanti saya akan coba untuk memberikan demo gitu, sudah saya siapkan bagaimana implementasi CI/CD pipeline ini dengan Azure Pipeline di Azure DevOps gitu, teman-teman. Oke, mungkin saya akan mulai ya. Nah, yang pertama mungkin sedikit kita bahas apa itu DevOps. Ini banyak juga definisinya kalau kita baca-baca ya. Nah, kadang kalau kita bicara tentang DevOps itu kita kayak lihat gajah yang gede gitu ya. Dari mana kita lihatnya? Bisa dari depan, cuman kelihatan belalainya.
dari belakang kelihatan ekornya gitu ya. Ada yang bilang DevOps itu it's a job title gitu. Kita sering dengar DevOps engineer gitu kan ya. Oke. Kemudian juga ini salah satu role yang memadukan antara developers dan operation. Jadi orang yang ngerti tentang infrastruktur tapi juga ngerti tentang develop gitu ya. Mungkin background-nya juga pernah jadi developer sebelumnya gitu. Nah, pernah buat back end atau apa ya. Jadi tahu untuk itu. Kemudian ada yang bilang ini DevOps itu adalah otomasi gitu ya. Kita membuat banyak otomasi di situ di software development life cycle gitu. Ada otomasi yang kita buat di sana. Oke, benar juga gitu. Kemudian ada yang bilang DevOps ini CI/CD gitu. Ya, CI/CD itu part of DevOps, tapi nggak terus cuman CI/CD saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisinya ya, DevOps itu adalah sebenarnya perubahan culture dari organisasi gitu ya, yang menekankan pada continuous learning dan continuous improvement. Nah, terutama melalui tim autonomi, ya kan, fast feedback dan cross team collaboration. Jadi banyak sebenarnya definisinya. Saya yang paling suka karena praktis gitu ya. Itu dari Donovan Brown. Nah, dia orang Microsoft ya. Donovan Brown mendefinisikan DevOps itu sebagai the union gitu ya, gabungan people, process and product. Jadi people, process and product ya. Untuk enable ya kan continuous delivery of value to your end user. Jadi di sini kita bisa garis bawahi ya. Nah, ini kita mendeliver value secara continuous ke end user. Nah, ini yang sebenarnya goal-nya yang akan di-achieve ya. Jadi union, proses, people, product ya kan to enable continuous delivery of value to your end user. Nah, ini definisi dari DevOps. Jadi kalau kita lihat software development life cycle, biasanya kita ada fase dulu ya untuk planning gitu. Nah, misalnya kita menggunakan agile metodologi gitu, menggunakan Scrum misalnya. Jadi yang pertama kita akan melakukan fase planning dulu gitu. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan develop. Nah, biasanya setelah di develop kita build kan. Jadi kita build aplikasinya ya kan, source code yang sudah kita buat, kemudian kita jalankan unit testing. Nah, ini kadang banyak juga yang belum mengimplementasikan unit testing ya. Nah, unit testing ini salah satu best practice juga yang disarankan, dianjurkan untuk digunakan di DevOps sebenarnya. Nah, kemudian ada fase untuk deployment, ya kan? Kemudian operate, tidak lupa setelah di-deploy ini juga kita harus monitoring gitu. Jadi dan ini dilakukan secara berkelanjutan gitu ya. Ini iterasi gitu. Jadi ini berkelanjutan dan kalau misalnya kita sudah jalankan satu cycle selanjutnya harusnya ada improvement lagi gitu. Jadi kita akan lihat atau berusaha untuk improve di setiap cycle-nya gitu. Nah, ini. Nah, oke. Jadi kita bahas sedikit tentang continuous integration ya. Ini salah satu software development practice gitu. Ya, kalau kita bilang software development practice. Nah, di mana anggota tim itu bisa mengintegrasikan pekerjaan mereka secara kontinu. Nah, biasanya kalau kita collaborate satu dengan yang lain kan kita menggunakan version control gitu ya. Ada source control manajemennya. Nah, biasanya kita melakukan push kalau kita menggunakan misalnya feature branch gitu kan modelnya kalau kita bikin feature baru ya kan setelah selesai nanti kita akan melakukan merging gitu ke main source-nya kita. Nah, jadi setiap kode yang nanti akan kita integrasikan, yang akan kita merge, itu akan diverifikasi. Nah, di fase continuous integration ini, menggunakan yang namanya automatic build. Nah, automatic build-nya ini ya including nanti melakukan selain build juga testing. Ini penting ya, unit test. Unit test-nya juga dijalankan di sini. Nah, gunanya apa ya? Kita ingin mendeteksi ketika kita integrasikan kode kita ini ada error atau enggak gitu ya, ada bug atau enggak. Jadi
proses continuous integration sendiri sebenarnya tujuannya adalah mendeteksi bug atau defect gitu ya seawal mungkin gitu. Jadi secepat dan seawal mungkin itu sebenarnya inti dari continuous integration ya. Jadi istilahnya itu shifting left gitu. Jadi kalau bisa kita temuin di awal itu lebih baik gitu. Karena kalau kita temukan defect atau error di awal itu bisa jadi lebih murah gitu kan untuk diperbaiki. Nah, jangan sampai kita temukan bug-nya itu di production misalnya ya, di production environment itu akan jadi sangat mahal sekali gitu kan. Nah, itu continuous integration ya. Jadi di CI ini kita nanti harus menjaga main branch-nya ini tetap clean gitu ya, tetap bersih. Dan memastikan tadi bug-nya itu bisa kita tahu seawal mungkin di development cycle. Nah, jadi tadi ya lebih murah gitu. Nah, jadi ketika ada perubahan di master branch misalnya, kita bisa trigger nanti ya. Nah, dia akan menjalankan tadi continuous integration ya, automatic build, kemudian menjalankan unit testingnya juga, automated test. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa mengintegrasikan seperti misalnya code analysis gitu ya. Nah, static code analysis atau misalnya pengecekan security di awal itu kita bisa integrasikan juga di fase continuous integration-nya gitu. Nanti di pipeline-nya kita bisa integrate gitu. Misalnya kalau kita buat aplikasi itu kan mungkin kita akan banyak menggunakan software open source kan. Nah, kita kan sekarang harus sangat concern terhadap security ya. Kalau kita membuat aplikasi sekarang kan berita-berita yang ada sekarang kan baru hangat membahas tentang security gitu. Ada data yang bisa diambil gitu kan, security breach dan lain-lain. Nah, kita sebagai pengembang ini harus sangat-sangat aware di sini. Nah, dengan menggunakan DevOps gitu ya, di fase continuous integration itu kita bisa juga cek nanti. Misalnya kita menggunakan library open source lah. Library open source-nya ini misalnya mengandung bug atau security hole atau enggak gitu ya. Atau ada security vulnerability yang ada di sana gitu. Nah, kita bisa scan secara otomatis dulu di sini. Nanti ada banyak layanan yang ada di situ. Selain kita juga bisa memastikan apakah code yang kita tulis ini sudah standar gitu. Ada apakah banyak technical debt yang kita buat ketika mengembangkan atau menulis kodenya. Itu kita bisa cek juga menggunakan static code analysis di sana. Oke, itu di fase continuous integration, teman-teman. Nah, setelah itu di fase ini nanti kita akan mengenerate yang namanya artefak ya. Jadi di proses build ini kan kita mempackage aplikasi kita kan. Nah, jadi nanti akan di-generate outputnya itu berupa artefak. Kalau sukses ya. Kalau misalnya di fase ini ada kegagalan, misalnya di tesnya, di unit tesnya atau di sini misalnya ada yang failed gitu ya, belum pas semua, itu kita kan bisa langsung tahu ya ada error di awal atau ada defect di awal. Jadi kita bisa langsung perbaiki gitu di situ. Nah, jadi kita bisa lebih confidence terhadap kode yang kita tulis setelah melalui proses continuous integration ini, teman-teman, gitu ya. Jadi tadi intinya shifting left. Kita bisa tahu bug atau defect seawal mungkin, se-early mungkin, sehingga memperbaikinya jadi lebih murah. Oke, terus tadi juga ya untuk mendeteksi selain bug juga kalau ada technical debt, kemudian security issue misalnya. Nah, jadi ini beberapa benefit ya ketika kita menggunakan continuous integration, improving code quality ya, based on rapid feedback. Jadi ketika kita merge, itu nanti kita akan mendapatkan banyak feedback di sana. Kalau ada kesalahan tadi ya, bug dan yang lain. Nah, kita juga bisa secara otomatis men-trigger automated testing ya ketika ada kode yang berubah. Misalnya kita nanti tentuin triggernya berdasarkan apa? Misalnya ketika branch tertentu berubah gitu atau main branch-nya berubah. Nah, better management of technical debt and code analysis. Jadi kita juga bisa integrasikan di continuous integration ini nanti. Jadi kita scan selain build, jalanin automated testing, kita juga
melakukan static code analysis. Jadi kita bisa lihat ya, ada technical debt atau enggak di sana gitu. Misalnya ya ada kode-kode yang perlu di-refactor, misalnya seperti itu ya. Kemudian reducing long, difficult, and bug-inducing merge. Nah, jadi dengan mengimplementasikan continuous integration, nah kita bisa ya meminimalkan gitu ya. Nah, bug-inducing merge. Nah, kemudian kita juga bisa lebih confidence karena code base kita itu kita bisa pastikan bahwa itu sudah oke gitu ya sebelum nanti kita deploy ke production environment gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah proses continuous integration biasanya dilanjutkan dengan proses continuous delivery. Jadi continuous delivery sendiri itu adalah proses untuk mengotomasi tadi ya, build, test, configuration, dan deployment from build to production environment. Jadi di sini nanti ada proses untuk release deploy software. Jadi di continuous integration ketika automatic build-nya sudah dijalankan kan ada artefaknya. Nah, artefaknya ini nanti bisa kita release gitu ya atau kita deploy ke environment lah. Biasanya kita perlu untuk menyiapkan environment-nya dulu gitu. Nah, tapi sekarang ada practice yang best practice juga yang banyak digunakan namanya infrastructure as code. Jadi kita bisa siapkan dulu infrastrukturnya dan script untuk mengenerate infrastrukturnya itu kita juga bisa masukkan di source code gitu ya. Jadi source code ini first class asetnya kita gitu. Jadi semuanya itu masuk source code gitu. Nah, ini di continuous delivery ya. Jadi kita bisa menambahkan namanya infrastructure as code. Nah, kita harus memastikan semuanya itu disimpan, semua konfigurasi itu disimpan di source control. Kemudian kita bisa mengotomasi semuanya ya. Nah, kita tujuannya kita juga bisa improve secara continuous, ya kan? Dan proses ini continuous delivery, continuous integration ini perlu untuk lakukan gitu. Mungkin kalau yang pertama kali kok susah gitu, misalnya belum terbiasa ini perlu practice gitu ya, berulang mungkin. Jadi di cycle selanjutnya mungkin lebih baik lagi seperti itu. Jadi ya kalau susah harus dilakukan lebih sering gitu. Kayak kalau kita fitness gitu ya. Pertama mungkin angkat beban nggak kuat, tapi lama-lama jadi kuat gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat juga di konsep dari pipelines di DevOps ya. Jadi untuk melakukan continuous integration dan continuous delivery nanti kita membuat yang namanya pipeline proses gitu. Nah, jadi isinya adalah ya ini membuat automation dan continuous integration ya kan, kemudian mengotomasi tes dan mengotomasi proses deployment. Nah, untuk menjalankan pipeline ini kita kan butuh infrastruktur juga ya. Jadi untuk melakukan build, untuk melakukan jalanin tes, kemudian melakukan deployment, itu kan kita butuh mesin juga atau infrastruktur untuk melakukan ini ya. Nah, kalau nanti kita menggunakan tool seperti Azure DevOps, di sana sudah ada layanannya. Dia sudah punya semacam software as a service gitu, yang namanya Azure Pipeline, yang nanti kita bisa gunakan untuk proses pipeline ini gitu ya. Jadi proses pipeline ini itu harus bisa diulang gitu ya, dan harus reliable. Jadi kalau sekali jalankan, 2 kali jalankan, 3 kali dijalankan itu harus reliable gitu ya, harus bisa dijalankan secara sukses gitu. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat ya demonya bagaimana menggunakan Azure Pipeline di Azure DevOps ya untuk mengimplementasikan proses CI/CD-nya ini. Nah, kalau kita lihat Microsoft menyediakan satu mungkin ini SaaS ya, software as a service dari Microsoft yang namanya Azure DevOps. Sebenarnya sekarang produknya Microsoft 2 ya, Azure DevOps dan GitHub. Dan ini kadang di beberapa layanan itu memang interchangeable gitu ya, bisa ditukar-tukar ya. Kalau misalnya
di Azure DevOps itu sebenarnya ada layanan untuk repository juga kan di sini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur menggunakan repository yang lain, itu tetap bisa diintegrasikan dengan layanan Azure DevOps nanti ya. Nah, misalnya untuk source control itu kita pakai GitHub. Nah, di GitHub nanti ada extension-nya. Jadi kita bisa connect ke Azure DevOps. Jadi source code-nya di GitHub, tapi nanti pipeline-nya itu kita gunakan di Azure DevOps gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di Azure DevOps ini banyak service yang sudah disediakan ya untuk implementasi semua ya DevOps practice atau DevOps proses yang ada. Seperti misalnya di sini dari Azure Board untuk proses planning ya. Di sini kita bisa buat nanti work item-nya, kemudian ya kalau misalnya kita melakukan planning, misalnya teman-teman pakai template dari Scrum gitu ya. Nah, Scrum planning-nya bisa di sini gitu. Nah, jadi kita buat work item-nya, bikin user story-nya, buat task-nya, kemudian di-assign ke timnya kita, itu semua bisa dibuat di sini. Kita bisa buat dashboard juga. Jadi ketika kita login, nanti kita bisa lihat apa yang harus kita lakukan hari ini gitu ya, task apa aja gitu. Nah, kemudian ada repository. Jadi ini untuk menaruh source code-nya kita. Ini sama seperti kalau kita menggunakan GitHub atau source control yang lain ya. Nah, bedanya kalau di GitHub mungkin dia cuma support Git. Kalau di Azure Repo ini masih support untuk Team Foundation version control. Kalau teman-teman masih buatnya nggak yang distributed ya, tapi centralized source control, itu teman-teman nanti bisa menggunakan Azure Repo ini gitu. Nah, tapi kalau sudah menggunakan source control lain, ini tetap bisa diintegrasikan dengan Azure DevOps nanti. Nah, untuk pipeline ini nanti kita bisa menggunakan ini ya untuk proses CI/CD-nya tadi. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan agent yang sudah disediakan di Azure DevOps untuk menjalankan pipeline gitu. Nah, selain itu di sini juga ada Azure Artifact. Ini untuk menyimpan hasil proses build-nya ya, packaging-nya itu bisa disimpan di Azure Artifact. Nah, kemudian ada juga untuk yang manual test ya. Di sini ada Azure Test Plan. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan Azure Pipeline untuk menjalankan proses CI/CD-nya. Nah, Azure Pipeline sendiri itu adalah cloud service yang dapat digunakan untuk nge-build dan test code secara otomatis ya, nanti mendeploy juga. Nah, selain Azure Pipeline, ya kalau kita misalnya menggunakan GitHub sekarang sebenarnya bisa juga menggunakan kayak misalnya GitHub Action gitu. Ini mirip seperti Azure Pipeline gitu. Jadi teman-teman sekarang bebas sih mau menggunakan yang mana ya. Kalau di Azure DevOps itu kita bisa pakai Azure Pipeline. Kalau di GitHub ada juga namanya Azure GitHub Action. Cuman bedanya kalau di GitHub Action itu kita harus menggunakan YAML konfigurasinya ya. Kalau di Azure Pipeline ini nanti kita masih bisa menggunakan yang YAML atau yang drag and drop mode gitu ya, dipermudah di situ. Ini support untuk any language, any platform, dan any cloud. Jadi multi cloud gitu ya. Cloud agnostic misalnya. Nah, Azure Pipeline juga extensible, bisa kita tambahkan third party extension di situ. Kemudian dia support untuk containers dan Kubernetes juga. Nah, nanti ada contohnya kalau teman-teman mau lihat ya. Nah, kemudian setelah ini kita coba lihat demonya gitu ya. Oke, di sini sudah saya siapkan. Mungkin nggak terus dari awal ya teman-teman ya, waktunya terbatas. Nah, di sini yang pertama, nah ini tampilan dari Azure DevOps teman-teman. Teman-teman bisa daftar, kemudian bisa membuat organization baru di sini, kemudian bisa memasukkan tim teman-teman di sini. Nah, kalau di Azure DevOps itu free untuk 5 user ya. Jadi untuk 5 user awal itu bisa free, tapi setelah itu user ke-6 dan seterusnya itu ada pricing-nya nanti. Berapa dolar per user gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ada ya boards ya kan, kalau kita mau buat tadi work item-nya dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini ada repository. Jadi di sini untuk source control-nya, kalau kita misalnya buat
project, kita taruh source control-nya bisa di Azure Repository. Ini support untuk multi repo juga. Nah, kemudian di sini ada pipeline. Nah, jadi kita bisa membuat pipeline di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa buat new pipeline. Nah, kalau kita lihat di sini source-nya itu kita bisa pilih dari Azure Repository, bisa dari GitHub gitu ya, dari Bitbucket atau yang lain gitu. Di sini kalau misalnya Azure Repository kita bisa klik di sini. Kemudian di sini ada dua pilihan ya. Kita bisa pakai yang classic editor atau menggunakan YAML. Sebenarnya sih sekarang rekomendasinya menggunakan YAML. Kenapa? Karena konfigurasi yang kita buat di pipeline-nya ini kalau kita menggunakan YAML nanti itu bisa disimpan di source code gitu kan. Jadi lebih baik. Kenapa? Ya karena bisa disimpan di source code. Kalau kita menggunakan yang klasik ini, berarti nanti pengaturannya ada di Azure DevOps-nya gitu. Ya kan? Nah, jadi direkomendasikan kalau yang sekarang menggunakan YAML file. Nah, di sini kita bisa buat sebenarnya ya untuk YAML. Nah, di sini kita bisa buat YAML filenya. Nah, di sini ada urut-urutan langkahnya ya. Jadi teman-teman untuk membuat pipeline ini perlu belajar YAML ya. Nah, di sini, nah misalnya ini di-trigger ketika ada perubahan di master branch, ya kan? Nah, kemudian di sini pull agent yang kita pakai. Nah, karena di sini source code saya masih menggunakan ASP.NET lama ya, belum yang core. Nah, jadi di sini butuh yang Windows 2019 gitu kan. Jadi agent yang kita pakai untuk menjalankan automatic build-nya itu adalah Windows gitu ya. Nah, ini udah disediakan oleh Azure DevOps. Jadi kita nggak perlu menyediakan sendiri. Tapi kalau misalnya mau, boleh aja. Kita bisa pakai yang namanya self-host agent nanti. Jadi kita siapkan satu VM sendiri gitu ya, yang nanti kita gunakan untuk self-host agent-nya. Oke, di sini proses build ya. Nah, di sini nggak ada proses untuk unit test-nya. Nah, untuk menjalankan unit test. Nah, ini variabel yang nanti kita definisikan, kita gunakan ya, ini step-stepnya. Nah, ini ada dua step di sini. Bentar. Ini configuring. Oke. Nah, di sini ada stage untuk build ya. Kemudian yang terakhir di sini kita buat stage untuk deploy. Nah, untuk deployment di sini kita bisa tambahkan infrastrukturnya dulu. Nah, di sini saya menambahkan manual ya. Jadi saya nggak pakai infrastruktur as code. Kalau teman-teman mau sebenarnya bisa dibikin, misalnya kalau di Azure pakai Azure ARM ya, Azure Resource Manager untuk bikin template membuat infrastrukturnya langsung dijalankan di sini. Itu juga bisa. Nah, ini resource-nya sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi nanti tinggal kita jalankan pipeline-nya, kemudian nanti akan dideploy di sini. Ini saya sudah buat untuk saya menggunakan Azure App Service di sini, platform as a service-nya yang ada di Azure. Teman-teman sebenarnya deploy-nya bisa di kemana aja ya, terserah nanti. Misalnya teman-teman mau deploy as source code atau deploy as container, kemudian di-deploy di AKS misalnya bisa aja, siapkan dulu resource-nya. Atau bisa di code di infrastructure as code-nya ya di sini. Nah, kebetulan di sini saya tidak menggunakan infrastructure as code. Nah, jadi di sini langsung di-deploy ke Azure ya. Nah, di sini kita bisa pilih untuk Azure subscription-nya ya. Oke. Nah, nanti proses ini akan di-trigger ketika ada perubahan di master branch. Misalnya di sini kodenya untuk men-trigger ya. Ini saya rubah aja salah satu code-nya ya. Oke, jadi kalau ada perubahan dia akan men-trigger proses untuk
pipeline-nya tadi. Jadi dia akan menjalankan pipeline. Di sini kita bisa lihat ya. Nah ini dijalankan. Jadi ada dua proses di sini, build dan deploy. Kalau di Azure DevOps, kita bisa lihat prosesnya juga. Nah, step by step prosesnya nanti kita bisa lihat ya. Di sini proses untuk build, kemudian yang terakhir nanti proses untuk deploy. Nah, sambil tunggu, saya liatin juga contoh yang lain ya. Di sini kalau kita deploy as container, ini misalnya kita mau deploy ke Azure App Service juga, tapi deploy-nya as container gitu ya. Nah, kita belum menggunakan AKS ini, yang sederhana aja, single container aja, kemudian di-deploy ke Azure App Service gitu, teman-teman. Nah, di sini kita sudah setting untuk Docker YAML filenya juga ya, di sini. Nah, kalau kita lihat pipeline-nya, ini agak sedikit beda, karena di sini kita menggunakan yang klasik pipeline. Nah, ini akan sangat membantu kita kalau kita bisa otomasi, karena kalau kita menggunakan kontainer kan ribet sekali ya. Ketika kita melakukan perubahan kode, kita harus build dulu ya kan, build lagi kontainernya ya kan. Kemudian kita harus push kontainernya ke container registry. Ya, kemudian baru di pull lagi gitu. Nah, prosesnya ini kan banyak repetitive task yang sebenarnya bisa kita otomasi gitu. Nah, kalau kita menggunakan Azure DevOps, ini kita bisa otomasikan semua prosesnya ini, teman-teman. Nah, ini di fase build-nya ya, continuous integration-nya, dan di continuous deployment-nya, di rilis-nya. Di sini kita juga bisa set. Nah, nanti kita mau deploy ke environment yang mana gitu. Di sini ada dua step. Yang pertama ini execute backup. Jadi karena ada database-nya, kita deploy backup-nya dulu, baru deploy aplikasinya ke app service gitu. Nah, kalau kita lihat ini environment-nya sebenarnya bisa lebih dari satu juga nanti teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya strategi deployment yang berbeda ya, misalnya pakai A/B testing atau yang lain gitu ya. Nah, di sini bisa disediakan lebih dari satu environment gitu, dev, staging atau production gitu ya, misalnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya prosesnya. Nah, nanti kalau sudah selesai ya, berarti aplikasi ini sudah di-deploy ke resource-nya kita, di environment-nya kita. Untuk contoh ini saya menggunakan Azure App Service gitu, teman-teman. Jadi kalau udah ya nanti bisa di-deploy di sini. Udah otomatis. Jadi developer tinggal ngerubah kodenya aja, misalnya merge gitu ya, masternya berubah, dia akan menjalankan proses automatic build dan automatic deploy seperti itu. Ya mungkin panjang kalau nanti kita mau detail ya teman-teman. Kalau teman-teman banyak yang tertarik, kita bisa bikin nanti acara dibuat series gitu ya, biar nanti langkah-langkahnya bisa lebih step by step gitu. Oke, gitu teman-teman. Mungkin demo dari saya. Terima kasih banyak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan pertanyaan-pertanyaan di chat udah kita jawab juga. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya langsung, nah itu ada yang angkat tangan tadi, tuh langsung hilang. Nggak sengaja berarti kesenggol. Oke. Tadi ada pertanyaan sebenarnya, Erik belum terjawab ya. Sebentar tadi scroll. Jadi kalau di Azure DevOps misalnya kita pakai, sorry share screen-nya dimatiin dulu aja kali. Oke. Jadi kalau di DevOps-nya pakai disiplinnya Scrum, terus continuous deployment-nya udah kita buat berdasarkan sprint yang ditentukan, memungkinkan nggak sih di Azure DevOps kita buat supaya deploy-nya itu sesuai dengan backlog gitu. Jadi misalnya di board-nya udah kita buat kan backlog-nya yang ini nih yang untuk sprint kali ini. Kalau ternyata ada yang lain nggak ikut ke deploy gitu, karena dia di luar sprint ini gitu jadwalnya gitu. Itu memungkinkan nggak ya? Harusnya memungkinkan ya. Kita bisa juga menerapkan kayak model release gate gitu ya. Nah, jadi di release gate itu kita kan bisa query dari Azure board-nya. Jadi misalnya kita bikin work item atau apa di Azure boards, itu nanti kita bisa query di situ. Nah, release gate itu kita bisa ada dua proses. Yang pertama pre-deploy sama
post deploy. Nah, jadi misalnya kita tentuin dulu kalau misalnya ada kondisi yang sudah terpenuhi, ini baru boleh di deploy di environment A atau environment B gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa tuh menggunakan release gate mungkin. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Eko, silakan Pak di unmute. Ya, Iya. silakan. Selamat malam, Pak. Ya, Selamat malam, Pak Eko. Salam kenal, Pak. Salam kenal juga, Pak. Saya mau tanya terkait dengan DevOps ini, mungkin lebih ke trigger-nya ya. Jadi untuk batasan timing-nya itu di trigger-nya itu bisa kita buat nggak setting? Jadi misalkan kapan kita source code ini atau file ini kita deploy ke production gitu. Bisa juga itu, Pak. Ya tadi, salah satunya menggunakan release gate itu. Nah, untuk proses deploy-nya kan sebenarnya bisa manual, bisa juga otomatis ya, bisa dibikin scheduler juga. Nah, kita Ya, bisa gitu maksud memanfaatkan model release gate-nya tadi itu, Pak. Jadi Iya. di situ bisa di-set nanti. Misalnya diotomasi per misalnya udah ada artefaknya ya, tinggal di-deploy di environment-nya kan gitu ya. Nanti kita bisa buat automation script-nya gitu. Jadi mungkin maksudnya Pak Eko itu ada window-nya gitu Pak ya. Jadi kalau semua proses sudah approve, tapi dia baru akan dirilis kalau nanti malam udah jam 11.30 malam gitu mungkin kali Pak ya. Ya, betul Pak, betul. Iya. Betul. Pakai release gate itu Pak. Betul, release gate. Jadi gate-nya itu bisa ada beberapa jenis Pak untuk nambahin. Jadi kalau misalnya kan tadi kan tetap harus ada proses approval dulu mungkin manusia kan ya. Kan biasa kan ada paper segala macam. Begitu udah di-approve, tapi dia nggak bisa ke-deploy juga kalau masih jam 1 siang gitu. Nanti nunggu jam 12 malam baru ke-deploy bisa. Jadi ada gate tambahan lagi untuk masalah waktu gitu Pak. Iya, betul Pak. Cukup Pak, ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Eko. Oke, sepertinya waktu juga nih yang membatasi kita. Thank you banget Erik udah memberikan sama-sama introduction lah ya kita bisa bilang ya. Jadi introduction. moga-moga nanti kita punya lebih banyak lagi waktu kayaknya untuk masing-masing item tadi ya. Ngomongin board, ngomongin apa? Pipeline itu udah bisa sesi sehari sendiri gitu kan. Iya, jadi ini saya spotlight lagi nih Om Agus juga. Jadi terima kasih untuk ketiga pembicara kita hari ini. Sekali lagi untuk teman-teman juga yang sudah hadir, terima kasih. Ini saya sebutkan lagi nih pertama kalinya dari Microsoft Reactor kita punya event dalam bahasa Indonesia. Jadi semoga kedepannya betul. Dan untuk rekan-rekan yang hadir, minggu depan kita masih ada lagi. Jadi masih ada 2 sesi lagi ya. Jadi minggu depan tanggal 29 dan setelah itu tanggal tanggal 4 ya kayaknya ya. Jadi kita akan masih ada beberapa tanggal 6 nanti masih ada beberapa kali lagi dan silakan tadi di chat udah ada linknya ya untuk melihat event-event Microsoft Reactor berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Erik, Agus, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung Pak. Malam ini gitu ya, dan sampai kita bertemu kembali di acara Microsoft Reactor berikutnya. Oh ya, rekaman tadi ada yang nanya ya. Jadi rekaman akan tersedia di channel YouTube-nya Microsoft Reactor ya sehari 2 hari setelah inilah kalau gitu ya. Oke, selamat malam semuanya. Saya masih kasih kesempatan untuk leave sekitar 5 menit. Setelah itu nanti saya akan stop semua kegiatan kita. Oke. Sampai bertemu kembali di Microsoft Reactor berikutnya. Pak Irving, terima kasih Pak.